Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi rasa luka dalam hati Fikri tetap terasa segar saat ia kembali menginjakan kaki di tanah kelahirannya, Desa Kayumas. Dulu, ia meninggalkan kampung ini dengan amarah membara setelah diusir oleh kakaknya sendiri, Arman, karena memperebutkan warisan orang tua mereka. Kini, ia kembali bukan untuk berdamai, bukan pula untuk menuntut hak, melainkan menghadiri pemakaman sang kakak yang baru saja wafat secara mendadak. Langkah Fikri terasa berat menyusuri jalanan desa yang penuh kenangan pahit. Wajah-wajah warga memandangnya dengan kecurigaan. Anak-anak diam membisu, dan beberapa orang dewasa buru-buru menutup jendela begitu melihat sosoknya lewat. Suasana desa terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena kenangan buruk yang belum terhapus. Ia tahu, kepergiannya dulu meninggalkan luka, tapi ia tak menyangka penolakan masih sekuat ini. Satu-satunya yang menyambutnya hanyalah Pak Hadi, imam masjid tua yang sudah seperti ayah kedua bagi warga Kayumas. Di serambi masjid kecil yang mulai lapuk, Pak Hadi menepuk bahu Fikri dan berkata lirih, "Kau datang di waktu yang tepat, Nak. Tapi ketahuilah, ini bukan kematian biasa." Fikri mengernyit. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arman? Hari pemakaman Arman menjadi awal dari kegelisahan yang lebih besar. Pagi itu, warga desa Kayumas berkumpul di pemakaman. Sebagian karena kewajiban, sebagian lagi karena rasa penasaran. Mereka berdiri melingkar, menyaksikan prosesi dengan wajah tegang dan penuh bisik-bisik. Fikri berdiri tak jauh dari liang lahat, menatap tubuh kakaknya yang terbujur kaku di atas tandu. Ia tak tahu harus merasa apa, dendam, sedih, atau sekadar kosong. Begitu jenazah diturunkan ke dalam liang, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tanah berguncang ringan, seperti bergetar dari dalam. Beberapa orang mengira gempa kecil. Tapi ketika penggali mulai menimbun tanah, tubuh Arman tiba-tiba terangkat dan terlempar keluar, seolah-olah ditolak oleh bumi itu sendiri. Kain kafannya sobek di bagian punggung, mencuatkan aroma tak wajar. Warga berteriak. Seorang ibu tua menjerit, "Tanah menolak dia. Ini azab." Pak Hadi memerintahkan semua berhenti. Wajahnya pucat. Mereka mencoba lagi. Kali kedua, tubuh Arman kembali terlempar. Kali ini lebih jauh, membuat seorang pemuda jatuh terdorong ke belakang. Kali ketiga, setelah upaya penuh doa dan harap, hasilnya sama. Tak ada yang bisa menanam jasad Arman ke dalam bumi. Akhirnya, dengan berat hati, jenazah dibawa kembali ke rumah. Fikri hanya terdiam. Tapi di dalam dadanya, kegelisahan mulai tumbuh seperti api kecil yang perlahan melahap. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari kematian itu sendiri. Malam itu, Fikri memutuskan tidur di rumah lamanya. Rumah masa kecil yang dulu jadi saksi luka keluarganya. Bangunan itu kini kosong, dingin, dan berdebu. Aroma kayu tua dan lembab menyergap hidungnya begitu ia masuk. Setiap sudut menyimpan kenangan, baik maupun buruk. Namun malam itu, kenangan buruklah yang datang lebih dulu. Ia melangkah ke kamar lamanya. Lemari reot masih berdiri di sudut. Kasur kapuk sudah kempis, dan di bawah ranjang, ia melihat sebuah benda mencolok, sebuah kotak kayu kecil yang terkunci debu. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka. Dengan sedikit paksa, ia berhasil mencongkel penutupnya. Di dalam kotak itu, ia menemukan tumpukan surat dan beberapa foto lama. Surat-surat itu tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan almarhum ayahnya. Surat-surat itu semuanya ditujukan kepadanya. Ada lebih dari 10 pucuk, dengan tanggal yang tersebar selama bertahun-tahun. Tapi anehnya, tak satu pun pernah sampai ke tangannya. Tangannya gemetar saat membaca. Salah satu surat yang paling tua membuat napasnya tercekat. "Fikri, hati-hati pada Arman. Dia bukan lagi saudaramu yang dulu.
Ia telah menjual tanah wakaf demi uang. Ia bohongi ibu, paksa kami menandatangani akta penjualan. Jangan percaya padanya. Fikri menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia hidup dalam amarah karena diusir, tapi tak tahu kebenaran di baliknya. Kakaknya tak hanya merebut haknya, tapi juga mengkhianati keluarga dan amanah ayah mereka. Kini, perlahan kebenaran mulai terkuak. Tapi Fikri tahu, ini baru awal dari dosa yang lebih besar. Dosa yang kini menolak dimaafkan, bahkan oleh tanah tempat Arman dilahirkan. Pagi itu, kabar tentang jenazah yang ditolak tanah menyebar luas. Warga mulai berbisik-bisik, sebagian takut, sebagian marah, menganggap kematian Arman membawa kutukan. Fikri, yang masih terhimpit oleh rasa bersalah dan bingung, mengikuti saran Pak Hadi untuk menemui seseorang, satu-satunya yang mungkin mengerti semua ini. Namanya Mbah Suto, seorang dukun tua yang buta, tinggal di pinggir hutan kecil di luar desa. Dulu, ia dijuluki penjaga spiritual oleh orang-orang tua desa, meski sebagian anak muda menganggapnya sekadar pemuja klinik. Gubuk Mbah Suto sunyi, hanya suara bambu berderak di terpa angin. Pria tua itu duduk bersila, tubuhnya kurus seperti ranting. Meski matanya kosong, arah pandangnya tajam ke arah Fikri, seolah melihat sesuatu jauh di balik daging dan tulang. Bukan tanah yang menolak, gumamnya lirih, tapi dosa yang tak ditebus. Fikri menahan napas. Mbah Suto melanjutkan. Arman, semasa hidup, menyakiti banyak orang. Ia menggusur petani, menjual tanah wakaf, memeras janda, bahkan membakar musola kecil yang dianggap mengganggu proyek tokonya. Semua itu ia lakukan tanpa penyesalan, dan tak pernah minta maaf hingga ajal menjemput. Maka ruhnya ditolak oleh bumi. Dan kau pewaris darahnya, ujar Mbah Suto sambil menyentuh dada Fikri. Kalau kau ingin dia diterima, maka kaulah yang harus meminta maaf pada mereka yang ia sakiti. Bukan untuk dia, tapi agar tak ada lagi dendam yang menahan arwahnya. Setelah malam panjang di gubuk Mbah Suto, Fikri memulai perjalanan berat yang tak pernah ia bayangkan. Mengetuk pintu demi pintu, meminta maaf atas nama kakaknya yang telah mati. Dengan baju lusuh dan mata sembab, ia berjalan dari ujung kampung ke ujung lainnya. Menunduk, lalu berkata lirih, "Saya adik Arman, saya mohon maaf atas semua kesalahan beliau semasa hidup." Reaksi warga bervariasi. Seorang lelaki tua hanya menutup pintu tanpa sepatah kata. Seorang ibu janda justru memukulnya dengan sapu lidi sambil menangis. "Dia ambil sawah suami saya, dan kami kelaparan bertahun-tahun." Ada pula yang meludah di tanah tempat Fikri berdiri. Tapi Fikri tak membalas. Ia tak marah. Ia hanya menunduk dan menangis, membiarkan rasa malu dan luka masa lalu membasahi tanah tempat ia berpijak. Hatinya seperti kain lep yang diperas berkali-kali, tapi ia terus melangkah. Malam demi malam berlalu. Fikri tidur di serambi masjid, kadang tak makan seharian. Namun langkahnya tak berhenti. Di malam kelima, saat azan subuh menggema dari menara masjid yang tua, seorang bocah laki-laki datang menghampiri sambil menggenggam sebuah sajadah kecil. "Ibu saya bilang, dia maafkan Pak Arman," ucapnya polos. "Tapi jangan kubur dia di sini. Tanam di tanah perbatasan. Di tanah tandus tempat orang buang barang. Biar dosanya ikut terkubur di sana. Nggak numpang di kampung ini lagi." Fikri mengangguk pelan. Tidak ada kemenangan. Tapi mungkin, inilah bentuk akhir dari penebusan. Menerima penolakan dengan lapang, agar yang mati bisa tenang, dan yang hidup bisa memulai lembaran baru. Langit masih kelabu ketika Fikri memikul jenazah Arman seorang diri menuju batas desa. Tak ada iring-iringan pelayat, tak ada doa bersama, hanya sunyi dan desir angin dari tanah berbatu yang dulu dijadikan tempat pembuangan. Di sanalah, di antara semak liar dan debu tandus, Fikri menggali liang kubur terakhir bagi kakaknya. Dengan tangannya sendiri, ia memandikan kembali jenazah itu. Air yang ia gunakan dingin dan keruh, diambil dari sumur tua dekat ladang kosong. Tapi tangan Fikri bergerak dengan lembut, seperti seorang adik yang akhirnya melepas beban dendamnya. Ia mengganti kafan yang robek, membisikkan doa-doa pendek yang baru ia hafal semalaman. Saat jenazah diturunkan ke liang, tak ada guncangan, tak ada tanah yang menolak. Justru yang ada hanya keheningan yang hikmat. Awan yang sejak pagi menggantung, perlahan terbelah,
dan cahaya lembut menimpa makam itu. Seekor burung hitam yang sejak awal mengitari langit, mengepakkan sayapnya dan pergi jauh ke arah timur. Fikri berdiri lama di tepi makam. Tak ada air mata tersisa. Hanya bisikan lirih, "Kau sudah membakar semuanya, Arman. Tapi biarlah aku yang menyiram air terakhir. Bukan untukmu saja, tapi untuk hatiku sendiri." Ia pulang ke rumah yang kosong. Tak membawa harta, tak mengharap warisan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, kebenaran telah dimakamkan dengan layak. Dan untuk pertama kalinya, langit pun tak lagi menolak.